Shalom warga kerajaan, masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara. Ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap. Membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya. Seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me. Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel. Katakan namaku adalah aku. Ayah, Asar, Ayah. Dan berkata Iye, Isar, Iye. Karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya, I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka, bukan mundur, tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar dia menyerahkan diri karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom. Sebagai korban penebus salah. Korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di-cut off karat. Yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator atau yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab, nah dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar tak kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja. Dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Mari kita mau bangkit berdiri. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan membacakan beberapa ayat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiamu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami pada pagi hari ini
boleh ada Tuhan, bersekutu bersama-sama. Kami mau datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang layak dipuji. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu, sehingga kami boleh berada bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dengan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatanku. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu
untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaran Yesus itu bagianku. Amin, amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Yes, Lord. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari umat Tuhan saja katakan, Kaulah segalanya.
Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Tuhan yang tak bertanding. Oh, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kau yang mengatasi semua badai dalam hidup kami. Sebab bersama denganmu Tuhan
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Karena kehadiran-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Kehadiran-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya hamba terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba tetap berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang sudah hamba persiapkan, apa yang hamba sudah pelajari, hamba minta Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Dan siapkan setiap hati kami untuk mau menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu, tema rock di bulan April, Mei dan Juni itu bicara tentang power, ya. Bicara tentang kuasa, ya. Sedangkan untuk bulan April sendiri itu bicara tentang fill with the power, ya. Penuh dengan kuasa Allah. Penuh dengan kuasa Allah. Yaitu bicara tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, di dalam saya coba ambil ayat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dan Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara di sini katakan bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ini bicara tentang keluarga kita. Apakah kita sudah menyaksikan bagaimana kasih Tuhan di dalam keluarga? Apakah kita sudah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah firman Tuhan bilang bahwa akan menjadi saksi. Juga saudara bukan kita bersaksi, tetapi kita juga disaksikan oleh orang lain. Bagaimana kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain atau tidak. Ya. Jadi bersaksi gampang saudara. Kita menceritakan gampang. Tapi bagaimana kita menjadi saksi, dilihat oleh orang lain. Kita disaksikan oleh orang lain. Itu pertanyaannya. Bagaimana kita dilihat orang lain? Apakah perkataan kita, perbuatan kita membangun orang lain atau tidak? Ya. Jangan sampai perkataan kita mencederai orang lain. Perbuatan kita mencederai orang lain. Tapi bagaimana perkataan, perbuatan kita itu membangun orang lain. Makanya kita disuruh bersaksi. Ya, kita menceritakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi bukan terbatas sampai di keluarga. Tapi firman Tuhan mencatat sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita ada di gereja, kita tampil sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya bagaimana kita di luar? Bagaimana kehidupan saudara di luar? Apakah saudara menyaksikan Yesus yang luar biasa yang saudara sembah ada di dalam hidup saudara dan menjadi berkat buat banyak orang? Saya percaya
Kalau semua yang datang dari Yesus itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saya yakin itu Bapak Ibu Saudara. Yang saudara perkatakan, kalau itu dari Tuhan, pasti mengubahkan orang lain. Makanya saudara, kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang mengarahkan kita. Roh Kudus yang membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Jangan mengandalkan kemampuan saudara. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kuasa akan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga di mana saja kita ditempatkan, kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara, kita dengan Tuhan, kalau memang itu kuasa yang Tuhan berikan, pasti bekerja dahsyat dalam hidup kita. Nah saudara, kita lihat, sesuai dengan ayat yang kita menjadi dasar tema kita bulan ini. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kisah daripada Stefanus, Bapak Ibu. Dia diberikan kuasa, karunia, sehingga dia bisa melakukan banyak mujizat. Apa yang Yesus lakukan buat Stefanus, dia bisa lakukan buat saya dan saudara. Amin. Karena kuasa itu diberikan buat semua orang. Roh Kudus itu diberikan buat semua orang. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan buat kita, untuk menghibur kita, untuk membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, di sini kita lihat, karena Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya Alkitab mencatat bahwa Stefanus penuh dengan hikmat Allah. Saudara, kalau saudara penuh dengan hikmat Allah, maka saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saudara di mana saja Tuhan tempatkan saudara. Kalau hikmat dari Tuhan, pasti saudara dipakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya Alkitab mencatat hikmat Allah. Jadi saudara jangan pakai hikmat manusia. Hikmat manusia untuk kepentingan kita sendiri. Tapi saudara, kita mau pakai hikmat dari Allah untuk kepentingan Allah yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa kepentingan Allah buat saya dan saudara? Yaitu melakukan kehendak Allah di muka bumi. Kita di dalam satu ministry yang namanya ROK, Representative of Christ Kingdom. Kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Itu ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi representasi daripada Allah. Amin. Jangan kita pakai cuma nama ROK Bapak Ibu. Saya pertaruhkan mobil saya itu ada stiker ROK Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau macam-macam di jalan, oh orang ROK ya. Saudara, ini harus bagaimana kita linear, relate dengan kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi kalau sudah tempel ROK di mobil, saudara, enggak gampang Bapak Ibu. Ya. Pasti saudara tidak akan menemukan ya, mobil saya ada di Nusantara, mungkin kalau makan siang ada Bapak Ibu. Karena ada di situ warung paling enak. Ya. Namanya Masale dan Coto Makassar. Kalau siang. Nah kalau malam Bapak Ibu tidak pernah menemukan. Ya. Jadi saya mau bilang buat saya dan saudara bahwa kalau hikmat Allah dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan dipakai Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan saya dan saudara. Nah saudara, kita lihat di dalam tema kita, yaitu fill with the power. Nah, kata fill itu bicara penuh. Penuh bukan berarti penuh secara kuantitas. Tetapi penuh di sini adalah dikuasai oleh Roh. Artinya manusia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menguasai seluruh kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus itu mengontrol
seluruh kehidupan saya dan saudara, itu bicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Bukan bicara kuantitas Bapak Ibu. Tapi kita bicara tentang bagaimana kita diawasi oleh Roh Kudus, kita dikontrol, kita diarahkan oleh Roh Kudus. Karena saya percaya ketika kita diarahkan oleh Roh Kudus, tujuan kita pasti tercapai. Amin. Mungkin saudara melewati satu proses. Saudara ikuti proses Bapak Ibu. Karena saudara kita diciptakan semua sama, manusia sama Bapak Ibu. Mengalami proses. Ya. Cuma pesan saya bahwa ketika saudara ada di dalam proses, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Banyak orang yang tetap andalkan Tuhan. Proses seberat apapun, Tuhan Yesus yang saudara sembah lebih dahsyat daripada masalah yang saudara hadapi. Dengar baik Bapak Ibu. Jadi jangan saudara takut dengan proses. Proses kita lewati Bapak Ibu. Ya. Cuma saya mau bilang, kalau proses saudara lagi ikutin, proses ikutin Bapak Ibu. Pasti ujungnya saudara akan memperoleh yang namanya kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita udah baca kisah-kisah di Alkitab Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Yunus ya disuruh ke Niniwe tapi lari, ikutin proses. Ya. Bagaimana Yusuf ya dijual, dimasukin dalam sumur. Ya kan? Punya proses yang begitu panjang. Kita cuma baru masalah mungkin saldo lagi menipis di bank. Ya. Terus alasan apa lagi yang kita cari gitu. Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dari gaji Bapak Ibu. Saya belajar sampai hari ini. Kalau kita hidup dari gaji terbatas. Bapak Ibu, hitung-hitung kau mau pakai kalkulator dari mana enggak cukup. Pasti. Tapi saya mau bilang buat saudara dan saya, hiduplah di dalam berkat Tuhan. Amin. Karena berkat Tuhan itu jauh lebih baik dan lebih dari cukup yang saudara butuhkan. Berkat Tuhan. Jadi kalau gaji saudara enggak cukup. Hitung-hitung enggak usah pakai kalkulator, pasti enggak cukup. Tapi saya mau bilang, hidup karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu firman. Jadi saudara hidup di dalam berkat. Saya enggak pernah lihat bahwa, jadi saya mau bilang bahwa berkat itu bonus dari Tuhan buat saya dan saudara. Berkat itu bonus. Ya. Yang terpenting adalah saudara mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau memprioritaskan Tuhan dalam apa saja yang saudara kerjakan. Dan bonus itu akan mengikuti saudara. Saya enggak pernah lihat orang mau beli mobil, ya, cuma karena dia mau dapatkan bonus televisi 32 inch. Enggak ada saudara. Dia mau beli mobil karena mobil itu punya nilai. Bonus itu TV 32 inch. Sama dengan saya dan saudara. Kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga bonus itu akan menyertai kita. Yaitu berkat-berkat akan menyertai. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah kata penuh di sini. Ya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jangan hanya kita mengartikan bahwa penuh Roh Kudus karena sudah basah roh. Enggak saudara. Tetapi dalam kehidupannya itu secara berkesinambungan ya melakukan yang namanya kehendak Roh Kudus. Ya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kehendak apa yang Tuhan mau? Yaitu melakukan pekerjaan baik. Ya. Saudara, jadi bukan kita di sini basaro sudah penuh dengan Roh Kudus, bukan Bapak Ibu. Tanda ya, saudara punya betul-betul dibaptis tanda basaro. Ya. Bukan berarti saudara dipenuhi dengan Roh Kudus karena basaro. Nah, di sini saya mau bilang bahwa dalam kehidupannya secara berkesinambungan melakukan kehendak roh.
Nah, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah taat pada Roh Kudus. Kehendaknya menguasai kehendak kita. Jadi biarlah kehendak Tuhan itu menguasai kehendak saya dan saudara. Orang-orang yang taat pada Roh Kudus pasti tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ya. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Tapi dia tahu bagaimana kehendak Tuhan. Nah, saudara dan saya ada pagi hari ini. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan menjadi kehendak kita. Menjadi agenda-agenda pribadi kita. Tapi bagaimana agenda Tuhan, kepentingan Tuhan, itu yang kita mau kerjakan Bapak Ibu. Ya. Saya Bapak Ibu Saudara ketika istri saya ini pingin juga mau ke ke Jayapura karena dia kemenakan kami itu nanti mau pindah ke Makassar Bapak Ibu. Dia pingin sekali ke sana. Nah, ketika harusnya berangkat terus hari Minggu ini enggak ada. Cuma dicari-cari untuk pengganti pemimpin pujian, enggak ada Bapak Ibu. Ya. Banyak juga yang mau libur. Ya bagi kita enggak apa-apa. Nah, tapi di sini satu hal bahwa saya mau bilang, kita mau mementingkan kepentingan kita atau kepentingan Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama dia berdoa saja. Kalau memang dari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tapi kalau memang bukan dari Tuhan, juga Tuhan tidak akan buka jalan. Ya kita berdoa. Berdoa akhirnya saudara, karena memang enggak ada, kita putuskan bagaimana kita mementingkan kepentingan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika kita mementingkan kepentingan Tuhan dan mengutamakan kepentingan Tuhan, maka kepentingan kita, kepentingan saya dan saudara, Tuhan yang atur. Amin. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Ya. Karena kita mau untuk kepentingan kita dan Tuhan ikut yang menjadi kepentingan kita. Ya. Jadi saya mau bilang, kepentingan Tuhan yang kita mau dahulukan. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Itu kebenaran Tuhan menguasai pikiran saya dan saudara. Orang percaya harus memiliki pikiran yang jernih. Ya. Pikiran kita harus dia kuasai oleh kebenaran Allah. Kalau kepikiran kita dikuasai oleh kebenaran Allah, maka tidak ada terjadi kesalahan di dalam apa yang kita kerjakan Bapak Ibu. Banyak kita melakukan kesalahan karena kita tidak berjalan di dalam kebenaran Allah. Kita berjalan karena kebenaran kita sendiri. Pembenaran kita sendiri. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus berjalan di dalam kebenaran Allah. Kita karena mau untuk kebenaran kita. Untuk kita aja yang diikutin. Tapi yang Tuhan mau adalah kebenaran Tuhan. Jadi biarlah kebenaran itu menguasai pikiran saya dan saudara. Makanya di dalam Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 bahwa kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita pikir hal-hal yang baik. Ya. Jadi hal-hal yang baik itu yang menguasai pikiran kita. Sehingga apa yang saudara ceritakan buat orang lain, itu menjadi berkat buat orang lain. Amin. Karena pikiran kita jernih. Saudara, kalau saudara lagi pikiran gak jernih, pasti saudara
ceritakan sesuatu itu pasti negatif buat orang lain. Tapi kalau murni jernih saudara pasti ceritakan sesuatu, itu pasti mendatangkan kebaikan buat orang lain. Makanya Bapak Ibu, pesan saya, ceritakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ceritakan kemampuan orang lain. Ya, jangan ceritakan ketokohan orang lain. Saudara, kita ceritakan tentang kemampuan orang lain. Belum tentu kita susah dia hadir Bapak Ibu. Ya, kau mau cerita tentang siapa, jago dimanapun. Kalau kamu susah nggak ada yang tolong. Amin. Tapi kalau kamu cerita tentang Yesus, maka ketika kamu susah, kamu lagi sedih, kamu lagi masalah, di situ Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi pakai pikiran yang jernih, ceritakan tentang Yesus di mana saja saudara berada. Ya, di tempat saudara bekerja, apakah saudara sudah cerita tentang Yesus? Tempat ngopi saudara, saudara sudah cerita tentang Yesus? Atau saudara mengikuti apa yang dunia lagi tawarkan buat saudara? Ya, saya mau bilang bahwa kita cerita tentang kehebatan Yesus. Amin. Makanya kalau kita baca di dalam Lukas 24, itu ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus Bapak Ibu. Di situ mereka bercerita tentang Yesus. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka, dia tanya, apa yang kalian ceritakan? Bapak Ibu, orang gak tahu apa yang diceritakan. Padahal mereka lagi cerita tentang Yesus. Itu saja Tuhan hadir. Yesus hadir. Ya. Begitu juga saya dan saudara. Ya, Alkitab mencatat bahwa di dalam Lukas 24 itu, 2 orang ke Emmaus itu, yang satu bernamanya Kleopas, yang satu sampai hari ini tidak disebutkan namanya Bapak Ibu. Nah saya mau bilang, yang tidak disebutkan namanya itu adalah saya dan saudara. Amin. Maksudnya begini, supaya kita setiap hari ceritakan tentang kehebatan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara mau cari, saya tahu dia punya nama siapa. Ya, kalau saya tahu cuma Kleopas dan temannya. Satu. Ya. Nah, yang satu itu adalah mewakili saya dan saudara. Bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut adalah kasihnya menguasai emosi kita. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus terlihat pada saat dia lagi emosi. Ya, lagi tidak terkontrol Bapak Ibu. Apakah saudara percaya bahwa kalau saudara lagi emosi, percaya kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara? Ingat kasih Tuhan. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu adalah bukti kasihnya yang luar biasa. Jadi kalau saudara emosi masih gak sebanding Bapak Ibu. Tapi ingat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan sampai hari ini dia hidup dan ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi gak perlu takut Bapak Ibu. Mau untuk bagaimana kasih itu mengalir ketika emosi. Ya, saya juga masih manusia Bapak Ibu. Pasti akan menghadapi hal yang dalam kita bersosialisasi. Pasti. Tapi ingat bahwa kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi orang lain. Ya. Jangan karena emosi mengasihani diri sendiri. Ya. Tapi bagaimana kita mengasihi orang lain. Yang kedua, yang tadi adalah kita harus taat kepada Roh Kudus. Yang kedua, itu adalah hidup kudus.
Orang yang hidup kudus adalah orang yang bisa melihat Allah. Roh Kudus membuat kita peka akan segala sesuatu. Dengan sendirinya sering tidak menyukai hal-hal yang palsu, ya, yang tidak benar, yang tidak benar. Oleh karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang palsu itu bukan menjadi bagian kita, ya. Jadi izinkan Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, di sini kita harus hidup kudus, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, di sini katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu adalah orang yang kudus. Mereka akan melihat Allah. Orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, Bapak Ibu. Ya. Tetapi seseorang yang terus-menerus hidup dalam pertobatan setiap hari. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, menerima pengampunan, serta mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Ya, jadi orang yang suci itu bukan tanpa dosa, tapi dia melakukan pertobatan itu setiap hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, berani mengikuti Yesus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berani mengikuti Yesus. Tidak semua orang itu berani mengikuti Tuhan. Tidak semua, Bapak Ibu. Ya. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, seorang rasul yang namanya Petrus, Bapak Ibu, ya. Ketika bersama dengan Yesus, dia pernah menyangkal Yesus itu 3 kali. Nah, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kuasa Roh Kudus itu ada di dalam Petrus. Saudara, dia begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia begitu militan dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan setiap kehidupan kita. Ya, kita lihat Petrus, Bapak Ibu. Ya, rasul, kita belum apa-apa. Nah, saudara, saya mau bilang begini bahwa kita jangan tinggalkan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita jangan tinggalkan Yesus karena cuma untuk jabatan yang diberikan buat kita. Kita jangan tinggalkan Yesus karena kita lagi kesulitan keuangan. Ya. Kita jangan tinggalkan Yesus karena lagi hadapi masalah. Tapi saya mau bilang bahwa biarlah kita tetap mengikuti Yesus. Berapapun harga yang dibayar, Bapak Ibu. Karena dia tebus saya dan saudara mahal. Darahnya begitu mahal, Bapak Ibu. Saudara, tidak ada satu orang pun yang mau bantu kita sampai dia berikan nyawanya. Enggak ada di dunia ini. Hanya Yesus yang berani melakukan itu. Amin. Makanya saudara, kalau lihat Tuhan, sudah jangan main-main. Ya. Kita mau mengikut Tuhan. Berapapun harga yang dibayar. Ya. Saya masih ada di dunia marketplace, Bapak Ibu. Ya, masih bekerja. Ya, banyak tawaran buat saya. Ambil ini, tapi harus ikut ini. Ya nggak bisa lah. Ya, kita kerja nggak bisa abu-abu, Bapak Ibu. Kita kalau putih-putih, nggak putih ya putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Firman Tuhan bilang kamu jangan suam-suam kuku, itu dimuntahkan. Makanya kalau kerja komitmen, ya saya sampai hari ini Bapak Ibu,
Belajar untuk komitmen dengan waktu, janji orang, ketemu, waktu kita berikan, tepat waktu. Ya. Jadi sudahlah, kalau ikut Tuhan nyatakan. Karena lewat kehidupan kita, orang lihat, oh luar biasa dia. Saudara di mana saja saudara ditempatkan, Tuhan bisa pakai saudara. Ya. Gak lihat dari latar belakang saudara, gak ada. Saudara, Tuhan mau pakai kita, dia tidak minta CV, bukan kayak orang dunia, enggak. Ya, dia enggak minta kurikulum vitae kita dulu, enggak. Yang penting sikap hati saudara, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara, maka dia akan berkarya dalam hidup saudara. Amin. Dia enggak minta CV kayak orang kantoran, ya, orang mau bekerja, enggak. Tuhan datang buat semua orang, ya. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan saudara. Terbatas Bapak Ibu. Jangan mengandalkan pemikiran kita, terbatas. Tapi mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara, sudahlah. Kalau saudara pikir yang nanti susah. Ya. Pikir aja sudah, bersama Yesus enjoy aja. Bersuka cita, bersorak-sorai. Makanya hari Minggu kita datang nih celebrate. Ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Ya. Bersuka cita, bersorak-sorai. Ini celebrate. Bukan saudara datang mau lapor pekerjaan saudara 1 minggu, enggak. Tapi kita celebrate dengan Tuhan. Kita bersuka cita dengan Tuhan. Karena 1 minggu Tuhan sudah pelihara saya dan saudara. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan buat saya dan saudara. Jadi hari Minggu itu celebrate kita dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara betul-betul nyembah, ada hadirat Tuhan. Di situ ada kebebasan. Kalau saudara sakit, saudara langsung terima kesembuhan. Amin. Jadi sudahlah, percaya bahwa hadirat Tuhan itu mengubahkan banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, di rumah, saudara nyembah. Ya, nyembah. Saya walaupun cuma 3 kunci, G, C, D, itu aja cukup. Jadi semua lagu kasih cocok dengan itu. Mau dia lagu apa lain begitu saja. Pokoknya C, G, D. Sampai maminya bilang, Joka, kalian ajar papi tuh main gitar. Karena memang itu saja yang kunciku. Sudah, yang penting kita menyembah Tuhan, itu aja. Jadi lagu itu cocok-cocokan saja. Ya, ya, tapi ya lumayan, tidak false Bapak Ibu. Ya. Jadi cocok saja, dia mau kunci G, pokoknya kalau cocok itu sudah. Ya. Kan ada pasti minor, pakai E minor, E minor, D minor, sudahlah. Pokoknya C, G, D, itu aja. Ya. Simple Bapak Ibu, itu menyembah aja. Saudara, ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Saudara, percaya bahwa ketika saudara nyembah Tuhan, ada atmosfer yang berbeda. Percaya Bapak Ibu? Amin. Saudara, saya kemarin nonton yang namanya Jesus Revolution. Saudara, dia bagaimana ceritanya itu, dia bilang, di rumah ini ada atmosfer yang berbeda. Karena di rumah pendeta yang dia memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya nonton ini, ketemu Pak Erwin dan keluarga ya Pak Erwin. Dan jujur saja, saya ini paling tidak suka nonton film. Ya, tidak pernah suka. Kalaupun mau, karena menuruti supaya istri saya dan anak-anak saya tidak kecewa dengan saya. Tapi pas sampai di dalam, saya tidur Bapak Ibu. Karena mengikuti saja apa yang menjadi kerinduan mereka, mulai sama-sama. Waktu ini pun anak saya yang pesan, waktu bilang
Jesus Revolution ini mau habis, anak saya pesan buat kita dari Bali. Dan papi dan mami nonton ya, harus nonton nih. Karena Jojo udah nonton duluan. Baru dia nonton, dia pulang, dia bilang, papi Jojo udah nonton. Loh, pun udah bilang, besok sudah habis pap. Nah ternyata Icat coba cari, dapat. Nah saudara, saya kalau nonton film pasti tidur. Nggak mungkin saya nggak tidur. Ya di bioskop, mereka udah tahu. Tapi kali ini yang namanya Jesus Revolution itu saya tidak tidur. Saksinya ada istri saya. Saya nonton karena saya mau tangkap sesuatu insight-nya, inspirasi apa yang kita dapat Bapak Ibu. Saudara kalau kita lihat, wah luar biasa. Memang film, tapi dia mau menyatakan kebenaran. Ya, tua-tua gereja menolak Bapak Ibu. Tua-tua gereja menolak. Tapi karena kuasa Roh Kudus itu ada di dalam dia. Sehingga yang dia nyatakan itu kebenaran. Saudara dia cuma bilang begini. Kita cari gedung yang lebih besar. Saudara padahal mereka ibadah saya lihat. Udah sampai 20 orang. Tapi ketika pendetanya mengikuti apa yang disampaikan. Saudara mereka pakai tenda. Dibaptis di mana? Di laut Bapak Ibu. Saudara ini film. Tapi ada kisahnya Bapak Ibu. Kita lihat saudara ini luar biasa. Saudara saya biasa nonton, itu kan kita nonton jam 8.45. Itu sudah jam-jam ngantuk Bapak Ibu. Ya. Kita selesai jam 11. Tapi saya tetap mau nonton karena saya mau tangkap. Apa sih insight-nya? Apa sih inspirasi daripada film ini? Mungkin sudah habis ya? Sudah ya? Sudah selesai? Oh belum? Masih ada, nonton Bapak Ibu Saudara kalau masih ada. Karena itu ada pesan-pesan moralnya yang kita bisa tangkap di situ Bapak Ibu. Ya. Nah oke, yang keempat, kalau ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah menghasilkan buah. Ya. Jadi buah roh. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu saya harus atur karena ada 9. Jangan sampai saya salah sebut Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu menghasilkan buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Cocok ya? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara di sini, kita harus menghasilkan buah. Pertanyaannya, apakah kita sudah hasilkan buah kasih buat orang lain? Kita tampil sukacita, ya. Saudara saya, walaupun rekening saya kosong di bank, saya tetap senyum dengan semua orang. Ya, bukan tergantung karena ada saldo banyak, enggak. Mau kurang juga tetap senyum, ya. Tetap sukacita, ya. Tetap sukacita. Kemudian kita bicara kemurahan. Saudara, kemurahan bagaimana saudara lihat orang lain, ya. Kemurahan ini murah hati Bapak Ibu. Ya. Saya belajar kalau di warung kopi, kalau saya lihat ada teman yang duduk sendiri baru dia sulama dari tadi berarti kayaknya dia mau bayar belum bisa bayar. Saya bayar Bapak Ibu. Saya bayar tiba-tiba dia bilang, "Pan saya duluan ya." Berarti kan dia belum bisa bayar. Jadi ada beberapa begitu. Nah, ini kemurahan hati. Ya. Bukan karena kita mau, saya traktir, enggak. Cuma saya datang, dia duduk terus, belum pindah-pindah dari tadi. Ya kan? Padahal dia sudah berapa jam sebelum saya gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita satu cangkir kopi buat saya dan saudara mungkin biasa aja kali ya. Tapi ketika orang yang membutuhkan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau lihat orang susah, bantulah, ya, bantu Bapak Ibu.
Mungkin ya bukan cuma duit ya, mungkin tenaga. Saya orang, kalau ada orang meninggal, saya nomor satu pasti, kalau saya ada di Makassar, pasti datang. Dan itulah sudah jadi pelayanan saya sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, makanya ada teman saya ikut di belakang namanya Bung Riko. Ya, dia tanya gini, Bung, saya mau tanya Bung ini kalau orang mati, setiap orang mati pasti datang. Kenapa setiap orang mati pasti datang? Saya bilang, kau baca Pengkhotbah 7. Ya toh? Saya bilang, di situ dibilang, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Sudah, dia langsung saya bisa bicara, ada di belakang contoh ke dia tuh. Ya. Jadi kalau ada orang mati di Makassar, orang Ambon atau orang siapa yang saya kenal, pasti saya datang Bapak Ibu. Kemarin ada kita punya senior ya, namanya Om Alex Riupasa, ya, senior banget lah di Makassar. Dari dia di pegawai PU dulu, meninggal. Nah kami tuh bersama nih sama istri saya sama adik ipar, kita mau pergi ibadah kerukunan kampung mami saya, Pak Peru. Terus habis karena macet, ya namanya lebaran baru-baru itu macet minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara. Terus kita selesai makan, saya pas buka WA, meninggal. Saya telepon, meninggal di mana? Di Primaya. Langsung, itu kayak otomatis. Setir saya tuh langsung mutar balik. Dia tanya, sayang kamu mau kemana? Ya ke sana. Dia bilang, loh banyak kerjaan di rumah sayang. Saya bilang, sudah gak apa-apa. Kamu drop saya saja, kamu pulang kerja yang kamu mau kerja di rumah. Saya datang, itu masih di ICU, masih pas turun dari ICU. Dan situ, saya di situ dari jam setengah dua karena habis ibadah ini, setengah dua sampai jam 5 sore menemani keluarga di situ. Ya, dimandiin apa semua sampai di rumah. Sampai di rumah karena dia udah pulang dengan mobil. Mereka pikir saya naik mobil, enggak. Dia bilang, Bung naik apa? Sudah gampang. Saya naik ambulans. Ya. Sampai rumah saya pulang naik Gojek. Yang penting sudah sampai rumah tuh aman. 3 malam berturut-turut saya juga ada di situ. Karena saya tuh begini, ketika orang duka kita berikan support lah buat orang yang duka. Ya, kalau orang mati sudah selesai gitu kan. Tapi yang keluarganya kita ya cerita, berikan penghiburan buat mereka. Makanya ada malam penghiburan. Ya, hiburan pertama, kedua, ketiga. Nah, sampai ke hari terakhir pemakaman. Hari Selasa, Rabu dimakamkan. Terus saya sama istri saya, dia bilang, sayang panas saya enggak ikut Mi. Dan saya sampai di kuburan, oke kamu kasih turun saya aja di rumah duka, nanti gampang. Loh kamu naik apa? Gampang. Saudara saya cari orang mau naik, mau bonceng atau numpang di mobil, enggak ada. Saya bilang, kau dan siapa? Ada teman, oh ya. Mobil full, ada isi-isi ya, isi-isi. Cuma kan dom perempuan semua 3 orang, gak enak juga saya mau numpang kan di situ. Saya bilang jangan mi usi, sudah. Terus saya naik apa? Ambulans lagi saya naik gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan langsung orang bilang, loh Bung kenapa naik ambulans? Loh gak ada yang bonceng. Sudah istri saya telepon, saya foto, sayang OTW Panaikang. Sudah dia tinggal jemput saya sampai di Panaikang. Bapak Ibu Saudara, ini kemurahan hati. Ya. Kita harus betul-betul ya jadi berkat buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mati ada orang mati, pasti di situ ada Hans. Orang sudah bilang pasti ketemu di situ, kita pasti ketemu. Yang enggak sering ketemu pasti ketemu. Ya, kecuali saya keluar kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya dibilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nah, karena disitulah kita melihat, ya orang merenungkan, ya diandalkan papinya. Ketika Indonesia sudah ya, Tuhan Yesus ada bersama kamu. Ya kan begitu. Kita kasih kekuatan buat mereka. Ya toh? Jangan sampai datang cerita, itu Mi, sudah Mi papanya enggak ada. Enggak ada Mi yang lihat. Nah, itu kan perkataan-perkataan yang membuat orang tambah depresi, orang tambah menangis. Tapi kita cuma perlu, Bung, oke,
Tuhan sudah berikan yang terbaik. Semua yang Tuhan kerjakan itu baik. Kita namakan nama Yesus buat mereka. Mungkin mereka juga bergereja Bapak Ibu. Kita juga tahu ibadah penghiburan 4 malam itu dilayani semua orang gereja. Ya. Tapi ketika mereka dalam kesendirian. Karena kalau saya itu sampai, makanya Bapak Ibu saya 3 malam itu pulang jam 1, setengah 2. Karena cerita dengan anak-anaknya. Nah makanya waktu kapan Rabu terakhir itu udah langsung flu berat. Saya bilang, Tuhan saya mau khotbah hari Minggu. Ya, kasih kekuatan buat saya. Saya flu berat Bapak Ibu. Sampai saya bilang, saya persiapkan khotbahku, saya bilang aduh Tuhan kasih kekuatan, Roh Kudus kasih kekuatan buat saya. Karena saudara 3 hari, terus hari terakhir masih ke pemakaman. Ya toh, sudah merasa agak meriang-meriang, cuma udah enggak. Nah akhirnya betul flu berat. Akhirnya minum obat saya 2 hari. Sudahlah saya harus recovery. Karena saya juga harus, makanya tadi saya datang terlambat, saya isi juga di Rock MTP Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus saya percaya bahwa kalau kita melayani kepentingan Tuhan, Tuhan akan melihat kepentingan kita. Amin. Jadi sudahlah, kepentingan Tuhan diutamakan. Kita melayani Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan buat kita. Saya sampai tadi pagi itu masih meler Bapak Ibu. Tapi saudara lihat tuh, enggak. Kalau enggak saya khotbah, saya bersin-bersin di sini. Ya. Nah, saya percaya bahwa kalau kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkati setiap kita. Nah, saudara, kita lihat bagaimana menghasilkan buah. Kita lihat di kisah daripada jemaat mula-mula di dalam Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 47 sampai 47. Nah, kita dapat belajar di sini beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Apa yang diceritakan di sini bahwa mereka banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Ya. Jadi mereka banyak menyembah, berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Nah, kemudian mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka berkumpul dengan sehati, ya. Mereka saling menolong, Bapak Ibu. Mereka saling menolong. Karena Alkitab mencatat di dalam ayat 44 dan 45, ada yang menjual hartanya untuk membantu teman-temannya. Nah, inilah bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. Jadi dia juga gak perlu jual, bagi buat yang membutuhkan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di sini dikatakan mereka disukai banyak orang. Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah itu disukai banyak orang. Amin. Disukai banyak orang. Dan Alkitab mencatat setiap hari Tuhan menambahkan jumlahnya. Jadi saudara, bagaimana kita mau pakai gaya apa Bapak Ibu? Mau pakai kita sendiri atau kita pakai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi biarlah agenda-agenda Tuhan yang kita mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan agenda pribadi kita. Amin. Nah, itu 4 poin yang saya bisa sampaikan buat kita pada siang hari ini, bahwa kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah hidup dan taat kepada Roh Kudus, kemudian hidup kudus, berani mengikuti Yesus dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu di mana saja saudara ditempatkan, biarlah gaya hidup ini menjadi gaya hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah sampaikan buat siang hari ini. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini menuntun kehidupan kami.
dan firman ini yang mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai, memberkati umat-Mu Tuhan. Untuk menerjemahkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biarlah berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan selesai ibadah kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Percayalah otoritas dan kuasa Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Berjalanlah dengan otoritas dan kuasa Tuhan, maka Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Dan diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan memberikan kau segala yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak berkekurangan, malah engkau berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semua berkat yang datangnya daripada Tuhan yang kita terima hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.